Shalom saudaraku yang terkasih, kembali lagi dalam Renungan GSRI Tomang. Firman Tuhan hari ini berjudul Lebih Banyak Mendengar. Sebelum lebih jauh kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih yang boleh Tuhan berikan kepada kami melalui kesempatan yang indah untuk kami bisa mendengarkan Renungan GSRI Tomang yang bisa memberkati kami. Tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yakobus 1 ayat 19 berkata demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Berapa sering kita datang kepada Tuhan hanya untuk berbicara. Kita menceritakan semua keluh kesah kita. Kita menyebutkan semua daftar permintaan kita, keinginan kita. Lalu menutup doa tanpa memberi kesempatan bagi Tuhan untuk menjawab. Saudaraku yang terkasih, sesungguhnya doa yang sejati tidak hanya berbicara satu arah, melainkan dua arah. Kita berdialog dengan Allah. Mendengar Tuhan sama dengan pentingnya dengan berbicara kepada Dia. Karena saat kita berhenti berbicara dan mulai mendengar, kita akan menemukan bahwa Tuhan sudah lebih dahulu berbicara kepada kita. Surat Yakobus ditulis kepada orang-orang Kristen Yahudi yang tersebar di berbagai wilayah dan sedang menghadapi tekanan hidup yang sangat luar biasa. Di tengah ujian itu, Yakobus menasihati mereka agar tidak bereaksi secara emosional, melainkan belajar menundukkan hati di bawah bimbingan firman Tuhan. Kata mendengar di sini diartikan bukan hanya sekedar mendengar suara, melainkan mendengar dengan hati yang siap dan mau menaatinya. Sementara kata lambat berkata-kata berarti kita harus berhati-hati dalam merespon segala sesuatu. Karena kata-kata yang keluar dari hati yang belum tenang itu bisa melukai orang lain. Kata-kata yang dikeluarkan karena amarah itu bisa menyakiti orang lain. Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa pendengaran rohani lebih penting daripada reaksi yang dilakukan secara spontan. Tuhan memanggil kita untuk memiliki hati yang peka, bukan hanya telinga yang terbuka, tetapi juga sikap yang mau diajar oleh firman Tuhan. Yesus bukan hanya sang firman yang berbicara, tetapi juga Tuhan yang mendengarkan setiap seruan dan permohonan kita. Jikalau kita melihat di dalam Alkitab, kita bisa melihat bagaimana Yesus mendengar setiap orang-orang yang meminta tolong kepada Dia. Yang mendengar suara Bartimeus yang buta di pinggir jalan dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Dia juga mendengar tangisan Maria dan Marta sebelum membangkitkan Lazarus dari kematian. Yohanes 11. Yesus mendengar doa orang yang berdosa di kayu salib dan berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Dalam Yesus kita melihat Allah yang tidak tuli terhadap setiap jeritan umatnya dan yang mengajarkan kita untuk mendengarkan dengan penuh kasih. Mari kita belajar mendengar suara Tuhan lebih banyak. Ketika kita belajar lebih banyak mendengar firman Tuhan, kita sedang menjadi serupa dengan Kristus, Allah yang rendah hati dan berbelas kasih. Mari belajar mendengarkan, luangkan waktu hening di hadapan Tuhan setiap hari. Bukan hanya untuk berbicara kepada Dia melalui doa, tapi dalam doa mari kita mendengarkan firman dan kehendaknya secara khusus melalui renungan yang bisa kita dengarkan pada kesempatan ini. Marilah kita mendengarkan juga orang lain. Jangan sampai kita banyak bicara, menghakimi orang lain tanpa kita mendengar bagaimana mereka hidup. Kadang orang-orang di sekitar kita tidak butuh nasihat kita, hanya telinga yang mau mendengar pergumulan mereka. Menjadi pendengar yang baik adalah pelayanan yang kudus, bukan menghakimi mereka. Tuhan sering berbicara melalui hati nurani, damai sejahtera, dengan suara yang lembut sebelum segala sesuatu diambil keputusan yang besar.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa, mengajarkan kami lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Ajar kami Tuhan untuk berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan terus bimbing kami untuk setia mendengarkan firman Tuhan dan terlebih melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.